Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Laptop yang akan kita review kali ini merupakan laptop untuk kelas sultan dan semuanya serba memukau, mulai dari desainnya, fitur yang memukau, dan yang pasti performance-nya luar biasa. Seri apa itu? Ini dia. Ini merupakan HP Spectre 14 EA0030TU yang menggunakan Intel Tiger Lake atau 1165G7 SuperFin 10 nanometer, 4 core 8 thread. Untuk memorinya sendiri dia 16GB, tapi uniknya dia tidak menggunakan 4266 tapi menggunakan speed di 3933. Untuk storage-nya sendiri luar biasa besar di 2TB PCIe NVMe SSD X4, pastinya ini akan jadi jaminan kenceng. Untuk grafik card-nya, dia menggunakan Intel Iris Xe dari Intel Integrated, dan Iris ini cukup mengejutkan. Nanti kita akan cek di mana dia lebih kenceng dibandingkan Integrated Graphic mirip Ryzen 7 4800U. Dan laptop ini dibanderol yang pastinya cukup mahal di angka 30 juta kembali Rp1.000, include garansi 2 tahun, Accidental Damage Protection, dan Office Home and Student 2019. Setiap paket pembeliannya, kalian pasti akan mendapatkan sleeve case simple seperti ini. Satu buah converter USB Type-C dengan keluaran 2 buah USB Type-A, HDMI, dan 1 buah USB Type-C lagi. Dan yang paling penting, karena laptop ini touchscreen, akan mendapatkan stylus pen, dan peletakannya pun cukup menarik. Kalian bisa lekatkan seperti iPad Pro di bagian kiri bodi. Laptop ini memiliki sertifikasi ISO dari Intel yang merupakan Project Athena seri yang kedua. Kita tidak akan membahas mengenai sertifikasi ISO terlalu dalam karena cukup banyak artikel yang sudah membahas seperti itu. Tapi bisa dipastikan dengan sertifikasi ISO, laptop ini di atas rata-rata dibandingkan laptop lain dalam hal konektivitas, bobot, daya tahan baterai, masalah pengecasan, masalah layar yang pasti di atas rata-rata juga, serta Thunderbolt 4.0 yang dapat kalian gunakan untuk GPU eksternal. Dan yang pasti, dengan sertifikasi seperti ini, laptop HP Spectre ini tidak akan main-main. Untuk bahan bodinya secara keseluruhan menggunakan metal dengan warna dominan berwarna hitam atau black dan dipadukan dengan list berwarna gold seperti ini. Terdapat logo HP, khas HP Ultra Portable dengan 4 garis. Dan untuk desainnya sendiri, dia memiliki atau bobotnya sendiri memiliki bobot yang sangat ringan, hanya dengan 1,3 kg saja, dan dimensinya dia unik sekali. Dia cenderung selebih square atau kotak dengan 29,84 dikali 22 cm dan ketebalannya hanya 1,7 cm saja. Kalau dilihat dari dimensinya tadi cukup aneh sebenarnya, tapi karena memang layarnya menggunakan skala 3:2 atau resolusi 3000 x 2000 pixel. Jadi lebih mirip seperti laptop-laptop zaman dulu yang terkesan kotak. Tapi untuk layarnya sendiri dia benar-benar di atas rata-rata karena dia menggunakan layar dengan panel OLED. Jadi ini lebih tajam, lebih baik juga dibandingkan LED biasa. Dan untuk color gamutnya dia menggunakan DCI P3, artinya dia 25% jangkauan warnanya jauh lebih tinggi dibandingkan sRGB yang 100%. Dan ini sudah mendukung 100% DCI P3. Untuk layar touchscreen-nya sendiri sudah dilengkapi oleh anti-reflektor Corning Gorilla Glass NBT, yang artinya Corning Gorilla Glass ini memang dikhususkan untuk notebook, dan secara teknologi dia sudah dikembangkan mulai tahun 2013 hingga saat ini, dan itu cukup membuat tenang saat posisi touch stylus pen kalian menyentuh layar atau posisi tangan kalian cukup banyak berinteraksi dengan layar. Dan anti reflektornya sendiri dia tidak terlalu memantul sehingga cukup nyaman kalian pakai di luar ruangan. Jangan lupa ini merupakan embel-embel ISO yang artinya di atas terdapat webcam dengan teknologi infrared kamera, dan infrared kamera ini dapat kalian gunakan untuk mendukung Windows Hello kalian atau login kalian. Dan kameranya sendiri memiliki resolusi HD 30 frame per second, tapi secara kualitas dengan harga 30 juta menurut saya tidak bagus-bagus amat. Turun ke bagian palm press-nya, seperti biasa, model keyboard seperti ini hanya dimiliki oleh HP kelas premium, termasuk Envy atau Spectre seperti ini. Dan di bagian ujung kanan atas tidak dimiliki oleh tombol power. Tombol powernya sedikit digeser ke arah kiri dan didukung juga fingerprint sensor untuk mendukung Windows Hello atau akses login kalian.
Untuk feel keyboardnya sendiri, dia tactile-nya cukup nyaman, jarak antar keyboardnya juga tidak terlalu jauh sehingga sangat nyaman digunakan. Terdapat juga dua level pengaturan backlit keyboardnya dengan menekan tombol F4. Dan terdapat fitur juga untuk mematikan secara manual mikrofon dan webcamnya dengan menekan tombol F8 atau di samping tombol F12. Untuk touchpadnya sendiri, dia memiliki ukuran yang sangat besar dan yang paling menarik adalah dia memiliki palm rejection teknologi yang artinya saat posisi telapak tangan kita menyentuh touchpad pada saat posisi mengetik, dia tidak mengganggu sama sekali. Dan yang pasti, touchpadnya sudah didukung Windows Precision Driver. Kita beralih ke bagian portnya. Dengan embel-embel Evo, pastinya dia harus memiliki Thunderbolt 4.0 dan itu diletakkan di bagian kanan. Di sebelah kanan terdapat dua buah USB Type-C dalam bentuk Thunderbolt 4.0 yang dapat digunakan juga untuk power delivery dan juga DisplayPort. Dan dipadukan oleh combo jack audio dan micro SD reader. Di bagian kiri terdapat satu buah port USB Type-A 3.1 generasi yang kedua. Untuk fitur-fiturnya pun dia mendukung performance serta produktivitas. Salah satunya dia memiliki fast charging teknologi. Dengan 30 menit kalian mengecas, kalian dapat gunakan laptop ini selama 4 jam. Yang kedua, terdapat adaptive color teknologi pada layarnya sehingga layarnya dapat menyesuaikan warnanya dengan kondisi sekitar kita. Dan fitur ini dapat kalian atur menggunakan HP Display Control. Dan tidak hanya itu, software ini dapat mengatur skenario penggunaan kita seperti web browsing atau editing foto atau bahkan editing video. HP Command Center juga tidak tertinggalan di fitur ini untuk mengatur performance dan beberapa pilihan manual atau Smart Sense yang menyeimbangkan antara performance, suhu, dan daya tahan baterai serta network booster untuk memaksimalkan kinerja internet kalian. Dan satu lagi, audionya sudah tersertifikasi oleh Bang & Olufsen dan sudah terintegrasi juga dengan software dari B&O Audio Control yang akan memaksimalkan kualitas suara, entah itu internal audionya atau saat kalian menggunakan earphone atau headset. Lanjut ke performance, laptop ini memang dikhususkan untuk para profesional yang memang tidak digunakan untuk desain atau bermain game, tapi nanti kita akan coba. Pertama, seperti biasa, SSD-nya dia memiliki SSD X4 yang artinya pasti ini kenceng dan kita mendapatkan skor yang sangat tinggi pula di 3283 untuk read-nya dan 3063 untuk write-nya. Lanjut ke simulasi desain atau renderingnya. Untuk Photoshop sangat aman dan untuk para animator yang menggunakan Photoshop atau Illustrator, stylus pen-nya benar-benar sangat nyaman dan sangat minim delay, jadi sangat enak untuk kalian gunakan. Adobe Premiere Pro 4K 1 menit katukan dan tanpa efek, kita mendapatkan waktu yang cukup oke di 2 menit 11 detik. Kita lanjut ke Blender 3D Modeling BMW seperti biasa. Kita hanya menggunakan CPU render karena memang laptop ini tidak memiliki GPU dedicated. Untuk CPU rendernya kita mendapatkan waktu 8 menit 37 detik. Lanjut ke pengujian sintetisnya di Cinebench R15 dan R20. Untuk R15 kita mendapatkan skor yang lumayan di 738 CP. Untuk prosesor generasi ke-11 ini dan R20 single core performance di 551 poin. Untuk multicore-nya di 1966, ini skor yang lumayan. Dan kita looping 10 kali untuk kita lihat konsistensinya dan rata-rata kita mendapatkan skor di 1983 poin. Dan yang paling menarik ada pada pengujian 3D Mark Firestrike-nya. Banyak orang berbicara kalau integrated graphic card milik AMD jauh lebih unggul dibandingkan Intel. Dan itu tidak terbukti sekarang, di mana laptop ini unggul dibandingkan integrated graphic card milik Ryzen 7 4800U. Pada pengujian kita sebelumnya, di Yoga Slim 7 yang menggunakan Ryzen 7 4800, RAM 16GB dan integrated GPU, kita hanya mendapatkan skor Firestrike di 3500. Tapi laptop ini dengan integrated GPU-nya mampu mengungguli cukup jauh dengan skor di 4546 dan suhunya sendiri juga lebih dingin dengan maksimal 93 derajat Celcius. Tapi untuk rata-rata penggunaan, untuk menggunakan load yang cukup tinggi hanya di 75 hingga 77 derajat Celcius saja. Berikut adalah grafik Firestrike dari tipe-tipe laptop lain yang memiliki skor setara atau sedikit lebih tinggi dibandingkan laptop ini. Berikut adalah hasil pengujian game yang sudah kita lakukan, walaupun cukup aneh jika kita bermain di game di laptop ini, dan ini dia hasilnya. Game yang pertama kita menggunakan Dota 2 dengan setting resolusi UHD atau 3000. Kita masih mendapatkan 35 fps hingga turun mungkin paling bawah di 30 frame per second dengan setting rata kanan atau full render. Kita rubah settingannya ke
setting low. Untuk setting low, kita masih mendapatkan di atas 100 frame per second dan tepatnya di sekitar 120 hingga 130 frame per second. Masih sangat tinggi dan masih sangat nyaman untuk kita mainkan. Game yang kedua CSGO, setting UHD juga. Dan setting high kita masih mendapatkan 30 frame per second. Kita akan ubah settingannya ke yang lebih rendah. Untuk CSGO, setting UHD dan setting grafik low, kita masih mendapatkan kurang lebih 45 hingga 50 frame per second. GTA 5, setting UHD dan full screen dengan setting grafik normal, kita mendapatkan 28 hingga 35 frame per second dan secara stabilitas tidak nyaman sama sekali untuk kita mainkan. PES 2021 setting UHD kita mendapatkan sekitar 24 frame per second saja. Kita akan coba turunkan resolusinya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Saat kita ubah settingannya ke resolusi 720, kita mendapatkan full FPS di 60 frame per second. Untuk baterainya sendiri kita mendapatkan waktu yang cukup memuaskan dengan waktu 10 jam 53 menit dan ini sesuai standarisasi EVO. Simulasi kita menggunakan PC Mark 10 modern PC dengan brightness 50% atau kita menggunakan 200 nit saja, backlit mati, serta mode balance performance. Ini adalah hardware dari HP Spectre 14 EA0030TU. Terdapat 2 buah heat pipe, 2 buah fan, dan 2 buah exhaust. Tidak ada sama sekali yang bisa di-upgrade dari laptop ini. Untuk kapasitas baterainya di 8210 mAh dan 66,5 Wh. Satu kata untuk laptop ini, yaitu elegan. Mulai dari desain yang elegan, fitur yang elegan, layar yang elegan, serta standarisasi dan sertifikasi yang elegan pula. Dan laptop ini sangat cocok untuk kalian para profesional yang menuntut kesempurnaan. Kesimpulannya adalah, untuk desain kita berikan skor 9, dan untuk segudang fiturnya kita berikan skor 9, dan performance jika kita lihat dari harga kita berikan skor 7,5. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Atau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya sudah letakkan di kolom deskripsi. Saya Rico, see you on the next video.